bersama rekan-rekan semuanya. Jadi di sini di bulan Juli tanggal 26 kita sudah melayangkan gugatan bagi Pengadilan Negeri Jember sama Pengadilan Agama Situbondo. Yang di Situbondo ini terkait dengan masalah gonogini antara Ibu Anita dan mantan suaminya yang belum selesai sampai saat ini, seperti itu, dan belum ada kejelasan seperti itu. Dan hasil sidang pada hari ini di tanggal 21 Agustus itu masih pihak tergugat baik kuasa maupun prinsipalnya itu masih belum hadir di dalam persidangan. Jadi masih ditunda lagi seminggu ke depan tanggal 28 Agustus 2024. Ya. Ini kan ada 2 perkara ya, pidana sama perdata. Enggak, perdata semua. Ya. Yang di Jember itu dilimpahkan ke sini atau emang langsung ke sini ke Pengadilan Agama Situbondo? Apa beda? Nah, beda perkara. Beda perkara ya. Perkara. Yang di sini fokus untuk gonogini. Sebenarnya bisa diceritakan sedikit nggak kronologisnya masalah harta gonogini ini? Ada beberapa harta gonogini yang sudah disepakati dan sudah dibagi, tapi ada yang belum direalisasi oleh kedua belah pihak. Jadi saat inilah Ibu Anita menggugat untuk gonogini yang masih belum selesai. Kalau komunikasinya dengan tergugat apakah lancar atau memang dari tergugat tidak ada inisiatif baik untuk menyelesaikan hal ini secara keluarga? Sampai saat ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan tidak ada niat baik ya. Terkait hal itu bukan dikatakan niat baik, tapi masih belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi. Masih belum ada komunikasi terkait dengan Ibu Anita dan mantan suami. Harapan untuk proses selanjutnya mungkin ada langkah pidananya mungkin, Mas? Selain perdata, Mas? Perdata murni. Sudah dugaan pergelantaran anak itu akan dilanjuti perdana, tapi kita di tanda tangan kuasa itu adalah terkait dengan fokus ke mawarisnya. Selama sidang di Jember tidak ada komunikasi dari pihak. Kita daftarkan bersama-sama Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Agama Situbondo itu 26 Juli, tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Ini kan sudah hampir 1 bulan kan. Seperti itu. Ini kan tidak datang nih dari tergugat atau kuasanya. Langkah yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum melapor nggak Pak? Jadi pihak pengadilan akan memanggil kembali terkait dengan para pihak, yaitu adalah terutama dari tergugat, baik kuasa maupun prinsipal. Mas, harta gonogini apa yang diperkarakan? Ya, sebenarnya gini. Harta gonogini ada suatu perusahaan dan juga ada sebuah kendaraan, dan selain harta gonogini kami juga menggugat bahwa nafkah anak yang diterima oleh Ibu Anita itu tidak sepenuhnya sesuai dengan putusan pengadilan di tahun 2022 seperti itu. Jadi tidak dipenuhi secara putusan pengadilan. Padahal itu menjadi putusan sudah yang kemarin ya? Iya, sudah menjadi keputusan, tapi pihak tergugat tidak memberikan sepenuhnya sesuai dengan isi dari putusan. Ada sekitar berapa bulan Mas yang tidak bisa dijelaskan Ibu? Sebenarnya dari awal pasca perceraian itu kan saya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya berusaha menghubungi beliau berkali-kali pasca perceraian itu, tapi nomor saya di blok itu sudah hampir 1 tahun gitu. Pada akhirnya saya minta tolong banyak orang-orang yang ada di sekitar kami ya untuk memediasi itu, dan pada akhirnya kita bersepakat. Itu pun kesepakatannya juga karena secara psikis saya tertekan secara mental karena saya dilaporkan ke Polres atas pencurian dokumen di perusahaan saya sendiri gitu. Ya karena hal tersebut akhirnya secara finansial saya lemah gitu. Jadi kalau mau menggugat pun dari mana saya dapat uang gitu. Akhirnya masuk ruang sidang semua tawaran dia pun dalam beberapa hal yang menjadi harta bersama kami saya terima gitu. Waktu itu saya meminta benar-benar dibagi rata 50-50. Banyak harta bersama kami itu yang tidak mau untuk dibagi oleh beliau gitu. Dan kesepakatan terjadi untuk beberapa hal. Salah satunya adalah perusahaan LPG, terus
rumah dan apa namanya, ya seingat saya 2 hal itu gitu. Hal yang lainnya saya minta pun tidak terjadi. Nah kemudian tentang apa namanya nafkah anak gitu, nafkah anak itu pun semenjak putusan peradilan Agustus sampai Desember 2022 itu, karena saya nggak tahu ada hak putri saya yang harus dia biayain tiap bulannya, itu kalau nggak saya menagih juga nggak diberikan. Nah, berikutnya saya harus begitu terus melakukan apa namanya menagih lah ya gitu. Oke, 1 tahunan ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagaimana Mbak Anita? Kebetulan waktu itu saya bekerja, tapi kontrak kerja sudah selesai. Terus untuk yang saat ini saya masih mencari kerja lagi dan merintis usaha itu, jadi masih inilah ya, gali lubang tutup lubang aja gitu. Terus dari harta yang ada yang disepakati bersama itu sebagian kan sudah dia bayarkan, itulah yang saya gunakan, yang saya putar untuk jadikan modal untuk saya bertahan hidup gitu. Untuk nominal nafkah yang sesuai keputusan pengadilan itu berapa? Kalau di tahun 2022 itu 2 juta per bulan, mengalami kenaikan setiap tahunnya 10% setiap tahunnya. Tapi beliau ngasihnya nggak sampai segitu begitu, karena di saat saya bilang tolonglah jangan dipotong karena saya toh kondisinya masih seperti ini, beliau bilang ya itu cukup kok gitu. Sedangkan ini kan soal hukum yang harus dipatuhi. Jadi saya sudah melakukan apa ya, pendekatan persuasif, tapi seringkali tidak diindahkan. Pada akhirnya ya sudahlah, mungkin harus dengan jalur hukum ini. Harapannya ke depannya apa, Mbak? Harapannya nanti ke depannya nafkah itu saya nggak harus seperti orang memohon lah ya gitulah ya. Dia berikan sesuai aturan Putusan. peradilan, aturan putusan peradilan gitu loh. Ada kenaikan 10% ya dia berikan gitu loh. Terus pendidikan anak tidak dicampurkan dengan itu dan dia penuhin semuanya. Ya kurang lebih seperti itulah, dan apa yang menjadi hak saya yang belum dia berikan itu segera diberikan begitu aja. Oke, ibu-ibu yang di belakang memberikan support ke Mbak Anita, apa sih tanggapannya Mbak Anita? Bisa Ya, tentu saya berterima kasih banyak ya Mas. Saya yakin perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti saya itu nggak sedikit. Adalah gitu. Cuman ada yang berani speak up, ada yang tidak, itu saja gitu. Dan saya ngerasa saya harus ya harus speak up gitu. Saya juga berdiri atas kebenaran, nggak ada kebohongan yang saya sampaikan, begitu saja. Jadi saya harap siapapun lah, saya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah secara mental mendukung saya untuk menghadapi proses ini, dan saya yakin proses ini pasti memakan waktu, energi, pikiran. Di tengah-tengah saya juga harus membiayai survive untuk hidup saya gitu loh. Makasih. Makasih. Mas.